Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Di saat-saat seperti ini, tentunya orang percaya banyak merenungkan tentang peristiwa Natal. Terlebih, kita telah memasuki bulan Desember, di mana orang-orang percaya mulai mempersiapkan segala macam bentuk pernak-pernik, segala tampilan-tampilan yang akan ditunjukkan di gereja, mulai menyusun naskah drama dan lain sebagainya. Ada antusias yang luar biasa dari umat Tuhan untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Namun perlu kita sadari bahwa terkadang kita sering abai untuk mempersiapkan hal yang paling esensi tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang akan kita peringati, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghayati anak Allah yang datang ke dalam dunia, lahir, mati untuk kita orang berdosa. Sebagaimana teks yang akan kita baca saat ini menyatakan ada suatu ironi dari cara hidup manusia, bagaimana memperlakukan Allah. Saya ajak jemaat sekalian membaca kitab Yohanes pasal 1, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Bunyinya demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ia telah ada di dalam dunia. Kristus telah ada di dalam dunia pada masa itu. Dia menyatakan kemuliaan, dia menyatakan keagungan. Walaupun Kristus tidak memproklamirkan kemana-mana dengan bentuk lisan bahwa saya nih Allah yang datang ke dalam dunia. Tapi jelas tindakan-tindakannya sudah menunjukkan dia adalah Allah yang hadir, Allah yang mau dekat dengan umatnya, Allah yang datang sebagai juru selamat, bukan sedang memamerkan kekuasaan. Namun sayang, anak Allah yang dinantikan ini justru mendapatkan penolakan. Penolakan yang luar biasa dari manusia yang telah dibutakan oleh dosa. Ada selaput yang menutupi matanya untuk tidak mengenal setiap karya Allah. Sehingga manusia benar-benar tidak mengenal Allah sekalipun Allah menyatakan kemuliaannya. Dan yang lebih ironi lagi, manusia menolak penciptanya. Dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenalnya. Ini sungguh miris bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Memang pada masa itu ketika Tuhan Yesus bilang bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya berdasarkan catatan Yohanes, ini sudah menunjukkan bahwa Kristus datang menggenapi perjanjian kekal itu, yaitu dia datang sebagai Mesias, diturunkan oleh keturunan orang Yahudi, namun justru toh tetap juga ditolak. Entah apa yang dinantikan manusia selama ini. Manusia mencari penantian yang sia-sia. Juru selamat datang, juru selamat yang dinanti datang justru mendapatkan penolakan. Dan ini sungguh ironi yang sangat luar biasa. Manusia tidak mengenal Sang Allah yang datang ke dalam dunia, dan manusia justru menolak, bahkan menyalibkan Kristus. Ini justru harus menjadi satu penghayatan besar bagi kita setiap anak Tuhan. Terlebih ketika kita mengingat di momen ini, kita bukan cuma sekedar merayakan selebrasi tentang Natal yang menjadi tradisi tahunan gereja, tetapi ada yang perlu kita persiapkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Bagaimana sikap hati kita ketika menyambut, menghayati keagungan Allah yang datang ke dalam dunia, merendahkan diri mati untuk kita. Terlepas dari bicara dia bangkit, menyatakan kemenangan atas maut, tapi perlu kita refleksikan kembali. Benarkah kita telah mempersiapkan diri memasuki momen-momen Natal ini untuk hidup di dalam kekudusan, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat? Atau mungkin justru kita banyak disibukkan dengan kegiatan gerejawi tahunan di momen Natal ini, tetapi kita sama sekali tidak ada relasi dengan Dia. Kita percaya bahwa ketika kita diselamatkan, itu murni karya Allah, dan tidak akan ada satu orang pun yang dapat merebut itu dari kita. Tapi kita juga jangan ingkar bahwa Tuhan tidak menghilangkan
habit keberdosaan kita. Ada satu proses pengudusan di situ yang harus kita bertekun di dalamnya. Tidak peduli seberapa sering kita jatuh bangun. Tetapi ini adalah bagian dari upaya kita juga untuk membuat diri kita dapat berkenan kepada Allah. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi untuk menyatakan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Dan biarlah kita tidak seperti perenungan firman ini yang menyatakan bahwa milik kepunyaannya menolak pemilik itu sendiri. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, mungkin lewat cara hidup kita sering mendukakan Tuhan. Tapi mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Lewat bagaimana kita menyatakan relasi dengan Allah. Ada satu hasrat yang besar untuk berusaha mengenal Dia, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua anugerah yang Engkau pancarkan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh semakin mengenal-Mu dan kami menyatakan pengakuan iman yang bukan cuma lahir dari mulut juga, tapi dari tindakan kami yang mau sungguh-sungguh hidup sesuai yang Engkau inginkan. Ini kami dengan segala kerapuhan dan keberdosaan kami. Kami mohon kiranya Engkau melayakan kami untuk menyambut-Mu, Sang Juru Selamat.